Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Petugas PSDKP langsung melaju dan menghadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap trawl secara bersamaan oleh 2 kapal pair trawl yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 2 kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Seorang pemuda berusia 19 tahun diamuk warga di Kampung Bojong Picung, Cianjur. Sebelumnya pemuda itu menganiaya M, pemilik kios agen bank, dan pelaku tega menganiaya korban lantaran sakit hati karena dipecat dari pekerjaannya. Pelaku yang membawa senjata tajam menganiaya korban hingga terluka di bagian telinga, lengan, di sebelah kanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, detik-detik para penumpang keluar dari dalam minibus yang terguling ke dalam selokan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Minibus yang mengangkut 12 wisatawan asal Bandung terguling dan masuk ke dalam selokan. Warga yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan dan menyelamatkan para penumpang. 2 orang diantaranya mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara 10 penumpang lainnya selamat tanpa mengalami luka. Menurut keterangan salah satu saksi mata, dari jauh minibus sudah terlihat oleng, diduga karena sang sopir mengantuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Kereta komuter lain jurusan Jakarta Bogor anjlok usai menabrak minibus di perlintasan kereta api. Oknum polisi memperkosa tahanan wanita. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di kantor polisi. Selamat malam pemirsa, sebuah kereta komuter lain jurusan Jakarta Bogor anjlok usai menabrak minibus di perlintasan kereta di kawasan Teplan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya minibus terseret hingga beberapa meter dan rusak parah. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah detik-detik kereta komuter lain jurusan Bogor menabrak minibus yang berada di jalur perlintasan kereta api di kawasan Teplan, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya gerbong depan kereta anjlok keluar dari jalur kereta. Sebelumnya minibus hendak melintas pintu perlintasan kereta, tiba-tiba mobil mengalami slip dan mogok di tengah rel kereta. Sang sopir minibus yang sempat berusaha menghentikan kereta, namun sia-sia, akhirnya kereta menabrak mobil hingga ringsek. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa lantaran saat kejadian sopir berhasil keluar menyelamatkan diri.
Gue pas di atas, tiba-tiba mobil saya nyangkut. Terus dibantu sama beberapa orang dulu sebelumnya buat diangkat, terus nggak lama nggak berhasil juga. Saya coba buat gas lagi buat ditaikin mundur, tapi nggak bisa juga. Akhirnya ada satu warga yang ikut pakai balok gitu kan ya. Nah pas sekitar 10 menitan lah itu ya, balok datang, nggak lama bunyi kereta langsung, terus baru petugas keluar tuh yang dari pos. Oke. Tetap nggak bisa juga itu ya, Pak? Tetap nggak bisa juga, karena kita udah ngasih sinyal buat kereta berhenti, mungkin nggak bisa juga. Udah. Kendalanya mobilnya terlalu pendek kayaknya, ceper, nyangkut rel. Gitu. Sama juga cuaca kan hujan, tadi kan kali hujan kan, jadi licin gitu. Jadi slip. Tidak ada korban jiwa, sementara malam ini sedang upaya untuk proses evakuasi kendaraan yang tertabrak dan kereta juga sedang diperbaiki untuk proses bergerak kembali dan penumpangnya sudah dialihkan kepada kereta yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, operasional kereta hingga saat ini hanya dapat menggunakan satu jalur saja dan perjalanan komuter lain untuk sementara waktu hanya sampai stasiun Cilebut dan stasiun Bojonggede. Pihak KAI Komuter Line meminta maaf atas kendala perjalanan komuter lain imbas kecelakaan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar pemuda pecah di Andansari, Medan, Sumatera Utara. Seorang pemuda terluka parah karena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran antara pemuda di kawasan Jalan Andansari terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda saling serang dengan petasan hingga adu kuat menggunakan senjata tajam tak terhindarkan dalam aksi tawuran ini. Dalam rekaman CCTV terlihat salah seorang pemuda yang terlibat tawuran terjatuh dan dihajar kelompok lain menggunakan senjata tajam berupa celurit. Rekan-rekannya membopong korban ke klinik terdekat, namun karena ketakutan, klinik yang dituju pelaku tawuran ini tak berani menolong korban. Aksi tawuran di kawasan ini kerap terjadi, namun tawuran ini merupakan terbesar karena puluhan pemuda datang ke kampung mereka, diduga untuk membalas dendam. Menggunakan belasan mobil bak terbuka hingga memakan korban jiwa dan sepeda motor yang turut dibakar. Nah, banyak kali yang datang ya kami pun agak mundur juga, tapi kalau kami bawa jawaban yang panjang. Ada berapa banyak Pak? Puluhan ada? Ya, kalau 100 ada lah. Aksi tawuran ini kini dalam penyelidikan petugas Polsek Medan Labuhan. Sementara itu, korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan lengan kanan masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya, pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Ya parkir gitu. Ayah 200.000 sok Ah, parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok ngatur ya, mana asup ka daerah orang. Ya bisa gitulah Kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan ti urang kan. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya mau mobil mana lecetnya. Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Kami lagi menelusuri dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000. Atas kejadian ini,
Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat diduga korban mutilasi. Mayat berjenis kelamin perempuan itu ditemukan tanpa kepala, tangan, dan kaki. Sadis jelemak. Nah, jelemak tak. Jelemak. Bener jelemak. Jelemak. Ting-ting lagi. Oh, Kak, buka coba Kak. Mayat perempuan tanpa kepala, kedua tangan dan kaki ini ditemukan seorang warga yang sedang membabat rumput dekat sawah di Desa Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Ia curiga saat mencium bau tak sedap yang berasal dari tumpukan daun. Petugas yang datang sempat kesulitan mengangkat mayat karena sudah dalam kondisi membusuk saat ditemukan. Saat ini mayat wanita tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang untuk diautopsi. Memang ditemukan pada saat itu ya, sesosok mayat ya. Memang dalam kondisi ya, kepalanya terpotong ya, kepala tidak ada bagian tangan dan kaki. Akhirnya kemarin setelah dilaksanakan olah TKP, jenazah tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini, termasuk pemeriksaan oleh tim forensik. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi pencurian kendaraan roda 2 dengan modus dorong motor marak terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kawanan pencuri membawa kabur motor yang berada di depan rumah warga. Inilah detik-detik aksi kawanan pencurian motor di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur saat mencuri sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah warga. Dalam video CCTV tampak dua orang kawanan pencuri mendadak berhenti di depan motor yang sedang terparkir. Agar supaya mesin kendaraan tidak terdengar, pelaku mendorong motor yang dicuri dengan cara didorong oleh pelaku lainnya menggunakan sepeda motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, motor yang terparkir berhasil dilarikan oleh pelaku di keramaian jalan raya. Korban baru mengetahui setelah motor yang terparkir tidak ada di tempat dan melihat rekaman CCTV yang dipasang di depan rumahnya. Sepeda itu tak parkir di depan, kondisinya biar saya bisa kelihatan, tak deketin, bisa terlihat dari sini. Habis itu selesai jam 22.04 itu pas duduk di ruang tamu, kok saya dengar ada suara motor hidup. Terus saya keluar, beneran nggak ada sepeda saya itu. Lalu cek CCTV, ternyata ya sudah dibawa sama pelaku. Sepeda motor ini kunci setirnya rusak, emang belum sempat diperbaiki, sudah kena dukungan ini. Saat ini kasus pencurian sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polres Batu mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian kasus kecelakaan wahana wisata Pendulum di Jawa Timur Park 1. Selain memeriksa 6 saksi, polisi juga menghentikan sementara operasional wahana Pendulum hingga penyelidikan selesai. Kami dari Satreskrim Polres Batu ini segera turun ke lapangan dan melaksanakan olah TKP. Dari olah TKP ini kita memerintahkan kepada pihak Jatipark untuk menghentikan wahana tersebut agar tidak digunakan terlebih dahulu sambil menunggu proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Salah satunya adalah pihak operator dan pilot, dia yang membidangi di wahana itu. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Ke depan kita akan melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan perkara ini, apakah ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan seorang pengunjung ini luka. Di awal kita datang dan kita melaksanakan olah TKP itu sebetulnya untuk alat pengaman ini sebetulnya bisa digunakan, dan itu dicek oleh operator bahwa itu pada saat itu ketat.
Namun seiring dengan berjalannya waktu wahana ini berputar dan sebagainya, dia beroperasi dunia, mungkin terjadi kekedolan itu yang masih kita cari. Apa penyebabnya ini? Apakah ada human error ataukah memang alat ini yang butuh untuk dilaksanakan man-stand dan itu tidak dilakukan oleh pihak Jatim Park ataukah ada faktor lain? Polisi akan panggil saksi termasuk terduga pelaku dokter IGD di Rumah Sakit Kota Malang dalam kasus pelecehan seksual. Anyus Malam akan segera kembali.